Oke, kita lanjutkan lagi, yaitu dengan kita membahas protista mirip hewan. Protista mirip hewan disebut juga dengan protozoa. Dia memiliki ciri-ciri, yaitu yang pertama, tubuhnya menyerupai hewan karena dapat bergerak dan tidak memiliki dinding sel. Yang kedua, dia bersifat heterotrof, itu dengan memangsa organisme satu sel lainnya atau memakan sampah organik. Yang ketiga, protista mirip hewan ini dapat bergerak aktif karena memiliki alat gerak berupa bulu getar atau silia, bulu cambuk atau flagella, dan kaki semu atau pseudopodia. Bereproduksi secara aseksual dengan pembelahan biner dan seksual dengan konjugasi, yaitu penyatuan inti sel vegetatif, dan pada kondisi yang buruk dapat membentuk kista. Struktur sel protozoa yang penting adalah sitostoma, yaitu dia memiliki mulut sel, kemudian vakuola makanan, dan vakuola kontraktil sebagai alat untuk mengeluarkan sisa metabolisme yang bersifat cair. Klasifikasinya ini berdasarkan pada alat geraknya. Protozoa dapat dibedakan menjadi 4 kelas, yaitu sporozoa, kemudian ada flagellata, kemudian amoeba atau nanti disebut dengan rhizopoda, dan ciliata. Rhizopoda atau sarkodila. Di sini cirinya adalah alat geraknya berupa kaki semu atau pseudopodia. Contohnya Amoeba proteus yang hidup bebas di tanah, Diflugia yang hidup di gas di air tanah, Foraminifera atau Globigenia yang hidup di air laut. Kemudian ada Entamoeba coli, yaitu yang membantu proses pembusukan makanan di usus besar. Kemudian Entamoeba gingivalis, yaitu parasit pada gusi dan gigi manusia. Kemudian Entamoeba histolytica, yaitu parasit pada usus manusia dan penyebab disentri. Kemudian ada Radiolaria dan Foraminifera. Yang kedua atau yang B, kelompok Ciliata atau Ciliophora. Alat geraknya berupa bulu getar atau silia. Contohnya Paramecium caudatum, Didinium Balantidium coli, yaitu yang hidup di usus besar dan dapat menyebabkan diare. Ini contohnya silianya. Silia ini terdapat pada tubuh Paramecium, ya, Paramecium caudatum. Yang ketiga atau C adalah kelompok flagellata. Alat gerak berupa bulu cambuk atau flagella. Contohnya Trichonympha campanula, yaitu yang hidup pada usus rayap. Kemudian ada Trypanosoma evansi, yaitu menyebabkan penyakit sura pada ternak hewan. Kemudian ada Leishmania donovani, yaitu penyebab penyakit tidur. Dan Euglena viridis, yaitu yang hidup bebas dan mempunyai kloroplas. Nah, ini adalah contoh yang kelompok flagellata, ini punya flagel. Ya. Ini contoh yang punya kloroplas. Ya, ini punya kloroplas tadi. Yang keempat, sporozoa merupakan kelompok organisme uniseluler, kemudian pada saat dewasa tidak mempunyai alat gerak. Pada siklus hidupnya ada tahap yang berbentuk spora, kemudian hidup parasit secara sepenuhnya. Contohnya yaitu pada Plasmodium, yaitu penyebab penyakit malaria,
pneumositis, yaitu penyebab penyakit pneumonia, juga toksoplasma, penyebab penyakit toksoplasmosis. Ya, ini biasanya ada pada kucing, ya, yang bisa nanti kucingnya dekat manusia sehingga toksoplasmanya bisa menyerang manusia. Dan ini mengakibatkan wanita tidak bisa hamil. Ini contoh siklus hidup dari kelompok Sporozoa tadi yang ada pada tubuh nyamuk malaria. Ya, ini nyamuk menusuk orang yang sehat. Ya. Sporozoid dilepaskan dalam darah, kemudian sporozoidnya masuk dalam hati dari manusia, kemudian menjadi merozoid, kemudian merozoidnya ini menginfeksi sel darah merah dari tubuh kita, kemudian bereplikasi, ya, merozoid dan gamet di sel darah merah ini kemudian mengakibatkan sel darah merah kita menjadi pecah atau lisis. Nah, ya, merozoidnya lepas lagi menginfeksi sel darah merah berikutnya. Kemudian dan seterusnya ada juga yang kemudian nyamuk menusuk tubuh manusia tadi, ya, nyamuk menusuk orang yang terinfeksi, merosotnya pindah ke kelenjar air liur nyamuk dan ke orang yang berikutnya dan seterusnya. Oke, sampai di sini dulu. Sampai jumpa lagi dengan Pak Dharma di bab berikutnya. Terima kasih.